Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Kini saatnya kita datang kepada Tuhan dan mensyukuri penyertaan-Nya. Karena penyertaan-Nya, kita dapat menjalani tahun 2022. Kita mau bersorak-sorai dan mengangkat panji kemenangan Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Nya.
Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi hati, pikiran, dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami di depan sana. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023, namun kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu, kami boleh tetap berpengharapan, kami boleh dikuatkan untuk kami boleh menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2023. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kami percaya Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, panjang umur, dan berkat melimpah atasnya, sehingga hamba-Mu ini boleh terus mewartakan firman-Mu bagi segenap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 12-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Yohanes 8 ayat 13-19. Yesus ngendika maning maring wong-wong kuwe, Inyong kiye padha ngendonya. Unggal wong sing melu nyong, dheweke ora bakal urip nang petengan, malahan dheweke bakal duwe padange urip. Wong-wong Parisi ngomong maring kiyambeke, Kowe kuwi agi ngomongna awake kok dhewek? Kesaksiane kowe ora bener. Yesus mangsuli maring wong-wong kuwe. Senajan nyong ngomongna awake nyong dhewek, ningen kesaksiane nyong kuwe bener. Merga inyong ngerti saka ngendi nyong teka lan mengendi inyong lunga. Ningen kok pada orang ngerti saka ngendi nyong teka lan mengendi inyong lunga. Kok pada ngakimi nganggo ukurane menungsa. Inyong orang ngakimi sapa bae. Angger inyong ngakimi, nyong golek ngakimi adil. Merga inyong ora dewekan, ningen bareng-bareng karo kiyambeke sing ngutus nyong. Nang angger-anggere Nabi Musa, nggo ngadili wong paling ora kudu ana wong loro sing dadi saksi. Sing aweh kesaksian ngenani inyong ana loro, ya kuwe inyong dewek karo Rama sing ngutus inyong. Banjur wong-wong kuwe takon maring Yesus, Nang endi ramane kowe? Yesus mangsuli, Angger ko pada ngenal nyong, kowe mesti kenal ramane nyong. Haleluya, haleluya, haleluya.
Di penghujung tahun ini, hal yang lazim dilakukan adalah melakukan refleksi. Melalui refleksi sejenak, kita mengarahkan diri pada peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui. Refleksi ibarat kaca spion. Sebagai komponen dari mobil, kaca spion itu kecil. Ukurannya jelas jauh lebih kecil dibandingkan dengan kaca di bagian depan mobil. Hal ini menggambarkan bahwa waktu untuk berefleksi cukup sejenak saja. Sebab selanjutnya kita harus mengarahkan pandangan ke depan. Itulah yang disebut dengan profleksi. Profleksi adalah bagaimana cara kita melihat ke masa depan dengan penuh pengharapan karena kesediaan Tuhan yang hadir untuk bersama-sama melangkah dengan kita untuk menghadapi masa depan yang belum kita tahu. Berdasar refleksi atas kehidupan kita di tahun 2022, kita menghayati bahwa keberlangsungan hidup kita adalah karena anugerah dari Allah. Dari anugerah itu kita menghayati hikmah Allah yang bekerja, menuntun, mengarahkan, menegur, menghibur, menguatkan, dan juga mengingatkan kita. Seorang bijak bernama Maurice Raphael Cohen menyebut bahwa hikmat bukanlah diraih lewat buku-buku teks, melainkan dipetik dari pengalaman manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Pengalaman itu menjadi hidup karena ada terang Allah yang menuntunnya. Karena itu di dalam terang iman Kristen, hikmat merupakan penggunaan yang bertanggung jawab dari pengetahuan dan pengalaman di dalam terang Allah. Melalui refleksi kita di penghujung tahun 2022 ini, kita diajak untuk mengingat kembali hikmat Tuhan yang menuntun kita di sepanjang tahun 2022, dan selanjutnya di masa mendatang kita menjadikan hikmat Allah sebagai penuntun hidup kita sehari-hari. Maka dari itulah saudaraku, mari di dalam refleksi kita di penghujung tahun 2022 ini, kiranya kita boleh senantiasa memandang Tuhan Yesus. Karena secara jelas dan tegas di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah terang hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan, duka cita, ataupun permasalahan-permasalahan kehidupan yang membuat kita begitu terbeban, pandanglah Tuhan Yesus. Dialah yang akan memberikan terang dan jalan kepada kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 36 ayat 9. Sebab bersamamu adalah sumber kehidupan, dalam terangmu kami akan melihat terang. Saudara, Tuhan adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Dan hanya dengan mengikuti jejak Tuhan, kita dapat melihat terang dari kegelapan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus sedang bekerja, orang-orang Farisi, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat tidak mengikuti langkah pekerjaan Tuhan Yesus. Sebaliknya mereka menolak, menghukum, jatuh dalam kegelapan, dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Tapi beda dengan para murid seperti Petrus, Yohanes, dan lainnya yang mendengar suara Tuhan, mengikuti langkah pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya mereka akan terus menerima perbekalan yang tidak pernah berhenti dari Tuhan. Sekarang, nubuat kedatangan Tuhan kembali pada dasarnya telah digenapi, dan banyak orang menyadari bahwa Tuhan Yesus telah kembali. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat mengikuti jejak Tuhan dan menerima terang kehidupan darinya? Faktanya, firman Tuhan telah menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan berfirman, berhubung kita sedang mencari jejak langkah Tuhan, maka kita pun harus terus mencari kehendak Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sebab dimanapun ada firman baru yang diucapkan oleh Tuhan, suara Tuhan ada di sana. Dan dimanapun ada langkah kaki Tuhan, perbuatan Tuhan juga ada di sana. Dimanapun ada pengungkapan Tuhan, di sana Tuhan menampakkan diri. Dan dimanapun Tuhan menampakkan diri,
Disitulah kebenaran dan jalan dan hidup itu ada. Untuk itu saudaraku, sekali lagi, mari. Jangan takut. Jangan takut akan apa yang akan terjadi di depan sana di tahun yang baru, tahun 2023. Sebab kita sudah mengalami bagaimana sekalipun ada banyak beban pergumulan di tahun 2022 ini, kita masih tetap berdiri kokoh sampai di penghujung tahun ini. Sehingga kita pun percaya bahwa di tahun 2023 Tuhan juga beserta dengan kita, asal kita percaya kepadanya dan menyerahkan diri kita kepadanya. Selamat memasuki tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita tapaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang begitu menguatkan kami di penghujung tahun 2022. Ketika kami gamang akan memasuki tahun 2023 yang kami tidak tahu akan terjadi apa di depan. Namun sungguh firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap memiliki pengharapan, karena kami punya Tuhan Yesus, terang kehidupan kami, yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh dengan dada yang tegak menjalani kehidupan di tahun yang baru sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah selama perjalanan kami di tahun yang baru, tahun 2023 nanti, kami boleh berjalan dengan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat melimpah, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kehadiran kami sungguh-sungguh berarti di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, dan kami sungguh mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang, kami berdoa. Amin.
Akhirilah tahun 2022 ini dengan kekuatan penuh dari Tuhan, karena kita percaya di tahun yang baru, tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita tapaki, kita betul-betul fokus dan mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus, Sang Terang Kehidupan. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.